rekam. Oke, baik. Saya akan rekam ya. Ya, maaf ya Bu Ani, tadi waktu baca nggak kerekam jadinya Bu. Nggak apa-apa, Pak. Ulangin. Ulangin Bu Ani, saya kan belum dengar Bu Ani. Ulangin dong. Nah, Pak Atorangan belum dengar suara cantiknya Bu Iya. Ani. Nanti Jadi kita tadi dibacain sama Bu Renata. Iya, jadi kita membaca Markus 4 Pak Atorangan ayat 1 sampai ayat 20. Ya, baik, saya ulangi ya. Jadi ada 4 jenis tanah, 4 jenis tempat benih itu jatuh. Yang pertama itu pinggir jalan. Ya, ini benihnya habis dimakan oleh burung-burung. Nah, kemudian yang kedua di tanah yang berbatu. Ya. Nah, kemudian cepat dia tumbuh. Nah, kalau di sini mudah sekali untuk memberikan penjelasan karena banyak tanah di sini kan berbatu, tanahnya tipis sih gitu loh. Cepat sekali tumbuh tapi kemudian cepat mati atau cepat roboh gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu di tengah semak duri. Ya, dihimpit oleh semak akhirnya tidak berbuah, tidak tumbuh dan tidak berbuah. Sedang yang keempat itu tanah yang baik dan subur. Nanti berbuah berkali-kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oke, sudah jelas bagian ini ya? Nah, sekarang kita akan melihat, coba kita diskusikan penyebab tidak berbuah, tidak bertumbuh, dan tidak menghasilkan buah itu ternyata ada 3. Ya. Oke. Yang pertama itu adalah karena diambil oleh iblis. Ya, kita lihat di sini jelas sekali dikatakan ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya ada di dalam ayat yang ke-15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Ya, Bapak Ibu lihat di sini bahwa di saat firman Tuhan itu disampaikan, iblis bekerja juga supaya firman Tuhan itu tidak dapat kita pahami. Ya, coba apakah ada Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh bagaimana cara iblis mengambil firman Tuhan itu dalam hidup kita? Contoh praktis yang Bapak Ibu lihat atau mungkin pernah alami. Coba, ada nggak yang bisa kasih contoh? Contoh misalnya seperti yang pernah saya alami yang tempo hari Bapak sharing itu. Saya pernah dikasih kesempatan untuk menjadi Liturbus di PGIS, tapi sempat saya menolak. Berarti kan iblis mau mengambil kesempatan yang diberikan pada saya. Oke, terima kasih Bu. Kalau yang lebih spesifik ini tentang misalnya firman Tuhan. Jadi Tuhan kita harus melakukan tapi kita tidak melakukan. Iya, jadi ada firman Tuhan, tapi kemudian firman Tuhan itu diambil oleh iblis. Kasih contoh praktisnya. Contohnya begini ya, supaya memudahkan. Saya tidak tahu di Cibinong karena saya belum pernah meneliti di belakang. Saya itu suka kalau bukan khotbah, biasanya saya suka duduk di bagian paling belakang di gereja. Saya juga memperhatikan jemaat-jemaat bagaimana perilakunya di saat memuji Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Contohnya begini, di satu gereja waktu khotbah itu, saya melihat ada jemaat yang tidak mendengarkan khotbah tapi main game. Handphone, ya. Ya. Pernah tuh saya lihat di sebelah saya dari khotbah pertama sampai mau selesai itu baru saya lirik itu ternyata main game. Iya, ada. Jadi walaupun memang kita tidak bisa langsung menghakimi dia karena apa, tapi karena biasanya ada beberapa penyebabnya. Ada beberapa penyebab itu biasanya tidak senantiasa itu, tapi dia kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu? Misalnya begini. Sekarang jujur ya sebagai jemaat, kalau ada seorang khotbah, seringkali kita mungkin dalam hati itu ngomel, ngeluh karena tidak suka dengan yang bersangkutan. Pernah. Pernah kan? Pernah. Nah, pulang-pulang ibadah gimana rasanya? Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, dapat berkat nggak? Atau hasilnya marah-marah, ngomel-ngomel, mengeluh?
Ya nggak dapat apa-apa karena kita sudah bad image dulu dengan yang pelayan firman itu. Iya. Nah, ini salah satu cara iblis untuk membuat kita kehilangan kesempatan dan kehilangan firman Tuhan tersebut. Saya kasih contoh yang pernah saya alami ya. Pada suatu saat saya sedang ada masalah dengan kakak kelas saya waktu di Batu Malang. Nah, kemudian setelah itu dia menyampaikan renungan. Selama dia menyampaikan renungan, hati saya itu jengkel, ngomong doang, ngomong tentang kasih, tentang ini, tapi perilakunya tidak sesuai dengan itunya. Yang muncul dalam diri saya itu amarah, tidak suka, dan firman Tuhan itu berubah bukan menjadi sesuatu berkat buat saya, tapi justru membuat emosi itu tidak baik, gitu, responnya. Nah, kemudian saya tanya dengan kakak kelas saya yang tinggal di situ, di Cibinong situ, Bapak Pendeta Ebenezer Arwan. Ya, ya dia kalau nggak salah ada di sekitar Cibinong itu sekarang ya, Pak Pendeta Ebenezer Arwan ya. Maaf, bukan di situ, Cikarang, di Cikarang dia. Di Cikarang, di gereja Lutheran, dia buka gereja Lutheran. Nah, dia bilang begini, belajarlah untuk melihat seorang hamba Tuhan itu bukan dengan kekurangannya, tapi Tuhan tetap memakai dia meskipun dalam keterbatasannya. Sama seperti mungkin kita mendengarkan Yunus berkhotbah, ya Yunus berkhotbah. Mungkin kita nggak suka, kita jengkel, ya. Tetapi kita belajar untuk dapat melihat. Itu memang tidak mudah, pekerjaan yang tidak mudah sekali. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di sini kita lihat jangan sampai iblis mengambil kesempatan firman Tuhan itu tidak tumbuh di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan tidak bertumbuh itu adalah adanya penindasan dan penganiayaan. Nah, orang seperti ini yang kedua ini orangnya happy. Bisa kasih contoh nggak di gereja? Tipikal seperti ini, penindasan dan penganiayaan, bandingkan ayat yang yang ke-6 ya. Ya, ayat 5 dan 6, kemudian lihat lagi ayat yang ke 16 dan 17. Ya, ada yang bisa memberikan contoh penindasan, penganiayaan, kemudian menyebabkan firman Tuhan itu, bisa kasih contoh nggak yang kita alami sehari-hari di gereja? Asal jangan kita yang mengalaminya. Ada yang bisa kasih contoh? Isipani bisa berikan contoh, Isipani? Bisa berikan contoh? Contoh adanya penindasan dan penganiayaan itu mungkin saya misalnya kayak gini kali Pak, ada penekanan, misalnya mungkin ini hamba Tuhan terlihat mungkin baik, tapi ini Pak saya lihat yang kasus yang di Surabaya itu, yang pendeta yang memperlakukan seorang anak dengan tidak baik, yang disekap, diperkosa. Nah itu mungkin penindasan dan penganiayaan, sehingga firman, mungkin ini pendeta ini jemaatnya itu firmannya nggak bertumbuh karena dia mengalami hal-hal yang buruk dari si gembala itu. Seperti itu Pak. Atau berbeda? Oke. Berbeda Bu, maksud saya begini, kalau tadi kan misalnya seperti orang dengar khotbah kemudian diambil iblis. Nah, sekarang ini kita dengarkan firman Tuhan atau kita renungkan firman Tuhan, tapi muncul penindasan dan penganiayaan, tapi kemudian tidak membuat firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita. Kalau itu tadi lebih kepada orang lain yang melakukan penindasan dan penganiayaan. Ya, karena aku nggak begitu tahu mengenai bahasa. Umpama gini Pak Pendeta ya, di wanita ada yang hadir ya, waktu itu ada yang hadir, terus ini ada yang banyak tumben
hadir. Nah, berikutnya ini mereka nggak, ibu ini nggak datang lagi. Seperti itu bisa Ya, juga. itu jadi penindasannya itu kata tumben ya. Emang arti perdumun apa sih? Iya. Terus nggak hadir lagi gitu loh. Katanya wah percuma saya datang dibilang tumben. Gitu. Iya. Juga, Iya, memang kata-kata itu kadang-kadang bisa munculnya mendadak gitu, maksudnya sebenarnya bukan itu ya, tapi bisa membuat orang lain tersinggung gitu loh. Ya. Ya, saya tambahin Iya. dikit ya Pak Sada ya. Silakan Pak. Ya, jadi yang bisa saya tangkap kalau dikatakan dengan firman itu tidak berakar ya di dalam diri seseorang, dia bilang. Jadi sebenarnya dia ketika dengar firman Tuhan, dengar khotbah gitu Pak ya, dia senangin, wah firman Tuhan ini bagus, mantap ini, cocok untuk saya gitu. Tetapi ternyata setelah di perjalanan hidup, katakanlah tadi masih hari Minggu ini dengar firman Tuhan dengan baik, tapi ternyata dalam minggu udah mulai kerja gitu ya, ternyata dia mengalami sesuatu gitu loh. Firman Tuhan kemarin sudah bangga dia, tapi dia mengalami sesuatu hal dari atasannya ditekan, dari misalnya kalau dia menjadi seorang atasan dari anak buahnya, dan segala yang sesuatu yang dibuat itu merasa kemudian juga dia mengalami juga sesuatu hal dalam keluarga, tantangan, masalah, keuangan. Jadi kadang-kadang dia nggak kuat karena dia belum kuat firman Tuhan itu sehingga bilang aduh kayaknya nggak benar firman Tuhan yang saya dengar kemarin seperti ini. Jadi akhirnya apa yang didengar itu semua jadi sia-sia karena tantangan hidup baik dari keluarganya, pekerjaan, dan kehidupan. Itu yang dikatakan bahwa dia mengalami suatu penindasan dalam dirinya sehingga firman itu tidak bertumbuh dalam dirinya, Pak. Itu yang boleh saya sharingkan. Terima kasih, Pak Usada. Oke, makasih. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan di ayat yang ke-16, tipe yang kedua ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Hatorangan tadi. Jadi mendengarkan firman Tuhan, kemudian haleluya, gembira gitu loh, sukacita dia. Ya, coba Ibu Esther baca ayat yang ke-16 tuh. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Iya, bahaya kan sampai dikatakan di situ bukan hanya ini tapi murtad ditekankan di situ, menyangkali apa yang sudah pernah didengarkan itu. Jadi murtad itu kan itunya melawan, artinya menyangkali. Nah, ini seringkali kita temukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi jangan sampai ada di dalam hidup kita ya. Bapak Ibu, karena bagian ini biasanya kita mungkin emosi, kemudian kita menangis, kita mungkin bersukacita, mungkin rasanya merasa kebahagiaan luar biasa. Tapi kemudian setelah kita menghadapi kenyataan hidup, adanya penindasan, penganiayaan, kekecewaan, kemudian hilang gitu, tidak tumbuh dengan baik. Ya, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kadang kecewa dengan orang lain, dengan majelis, dengan rekan sekerja, dengan hamba Tuhan. Ya, apalagi kita ini yang kepingin menuntut sesuatu yang perfect di dalam kita melihat contoh dan teladan dari orang lain. Nah, umumnya memang mudah kita berkata seperti yang saya katakan di awal tadi untuk tidak melihat contoh yang negatif yang bisa membuat kita itu menjadi lemah. Tetapi pada kenyataannya hal itu seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Iya. Jadi penindasan dan penganiayaan itu yang ternyata penderitaan membuat kita tidak bertumbuh. Kemudian tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu adalah kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Sekarang kita bandingkan dengan ayat yang ke-18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal-hal yang lain
masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, jadi kita lihat di sini, ini yang ketiga, tipu daya, kekhawatiran, keinginan daging, kenikmatan dunia. Nah, kita ingat pelajaran kita di buku yang kedua, masih ingat? Kita belajar tentang bertumbuh dalam pencobaan. Ya, ini salah satu cara ya, bagaimana iblis menjatuhkan kita. Ya, bagaimana membuat kita itu kehilangan arah pertumbuhan kita. Ya, kemudian ini yang membuat kita bisa jatuh. Ya, bisa jatuh. Jadi yang membuat apa yang harusnya bertumbuh tidak bertumbuh karena terhimpit oleh semak itu tadi. Oke, nah sekarang sampai di bagian ini. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak di dalam ketiga tipe jenis ini? Mari kita diskusikan dan kita saling mendoakan. Silahkan. Apakah ada yang ada di dalam ketiga kategori ini? Energi pembaharuan. Kadang-kadang sih, Pak. Tidak, iya semua pernah terjadi, tapi ada semua sih ya. Kadang-kadang apa? Tapi pernah ngalamin tapi nggak, maksudnya pernah ngalamin gitu kan. Cuman ya, akhirnya kan kita balik lagi harus tetap sadar gitu loh. Oke, Ibu Maya lebih kemana Bu biasanya? Contohnya Bu, contoh praktisnya. Contoh praktisnya apa ya? Ya yang pertama Pak, yang diambil iblis. Iya, ternyata masih bisa ya. Jadi kita waspada karena memang di saat firman Tuhan itu diberitakan di khotbah, di kelas pemuritan, di bagian apapun juga, iblis itu bekerja sangat aktif sekali supaya firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Ya, coba buat survei. Tempat mana tidur paling nyaman bagi orang yang sulit tidur? Itulah yang artinya itu. Masalahnya saya nggak pernah sulit tidur, Pak. Ya. Pelor. Saya tanya beberapa orang, tempat mana yang paling enak tidur di saat Anda paling sulit tidur? Jawabannya di gereja. Di saat khotbah. Aduh. Gereja. Orang sering mimpi. Iya, Saya kaget juga. Saya kaget juga ada orang seperti itu. Saya pernah ketemu dengan satu majelis gereja, saya bilang, Pak, gimana? Iya, ini susah tidur. Tapi tadi enak sekali pas khotbah tadi itu paling enak sekali katanya. Paling nyaman. Rasanya tidur yang paling enak itu adalah hari Minggu di jam ibadah. Saya bilang, aduh, saya bilang Bapak itu memang paling enak sekali. Iya, lucu. Benar-benar jadi solusi ya Pak. Iya. Bisa disarankan ke orang yang lagi bisa tidur ke gereja. Yang insomnia suruh datang ke gereja. Iya, jadi bahaya itu. Apalagi nanti dapat pendeta yang punya karunia membuat jemaat tertidur. Iya. Iya. Oke, Pak Pram, ada pendapat Pak tentang 3 bagian ini? Silahkan. Biasanya Pak Pram tuh tajam melihatnya. Tajam dan terpercaya. Iya Pak, ini sap dia Pak, sap itu tajam dan terpercaya Bu, sap. Tiga-tiganya ada semua Pak. Tiga-tiganya ya Pak ya. Kan Pak bisa cenderungnya kasih contoh nggak Pak? Cenderungnya. Kalau pagi misalnya saya Sabtu gitu ya, di jalan ketemu angkot ya, emosi udah berhenti sembarangan, kadang juga udah emosi gitu ya. Kemudian di kantor gitu ya, ada penindasan dan penganiayaan mungkin dari kanan dari atasan ya, gitu ya. Penganiayaan juga. Ya harus lepas juga gitu ya. Khawatir ini kadang kalau mikir-mikir, kadang mau pensiun gimana caranya untuk mempersiapkan segala usaha dan sebagainya, kadang juga melemahkan penyertaan Tuhan seperti itu, kadang juga gitu. Iya.
Betul, Pak. Jadi salah satu pergumulan orang mau pensiun itu kekhawatiran biasanya. Karena kalau tidak dipersiapkan dengan baik, biasanya akan stres karena biasa bekerja, biasa punya kedudukan, biasa punya pengaruh. Pada waktu itu sedikit-sedikit kemudian hilang. Biasanya kesehatan cepat menurun, kemudian terjadi banyak hal. Iya, cukup banyak teman-teman yang tidak siap emeritus, kemudian tapi berharap tidak terjadi dengan kita. Kemudian mereka drop kesehatan, kemudian tidak lama kemudian kembali kepada Bapa di sorga. Ya, karena tidak siap dengan kondisi itu. Jadi stresnya kemudian membawa pada penyakit yang tidak mudah. Ya, tidak Kalau mudah kembali apalagi cepat nggak apa-apa, Pak. Kalau iya, nggak mati-mati. iya. Biasanya masalahnya bapak-bapak ini power syndrome itu loh, power syndrome. Jadi Bawa biasanya tanah terjadi dulu Pak seperti itu. Pram baru mati. Bawa tanah dulu. Iya, enggak apa-apa. Nanti yang penting matinya kan jelas, Pak ya. Nanti diantarkan. Oke. Yang lain lagi. Ibu-ibu silakan sebelum kita lanjut. Silakan. Karena kita bisa mengalami ketiga hal ini sehingga apapun itu membuat kita itu tidak bertumbuh dengan baik. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nanti bisa inikan lagi ya. Silahkan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ayat kuncinya di ayat yang ke-20. Iya. Coba Yola baca baik-baik, pelan, ikuti nadanya, perhatikan kalimat ini. Markus 4 ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Oke. Nah, Yola, di saat Yola bertemu dengan kata pas terakhir di sini, kemudian di satu kalimat itu misalnya dikatakan dan akhirnya. Apa yang harus muncul di dalam benak kita merenungkan ayat 20 ini, berpikir tentang ayat 20 ini, pas ketemu dengan kata yang ditekankan dan akhirnya. Apa yang muncul di pikiran Yola waktu bertemu dengan kata ini di ayat terakhir? Khususnya kalimat frase dan akhirnya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita lihat di bagian ini? Karena ini yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, akhirnya ada sebagian orang yang dia menyambut firman itu lalu berbuah. Oke. Terima kasih. Ibu Dwi, gimana Bu? Waktu Ibu ketemu bagian ini? Yang ya jadi apa yang firman Tuhan ditaburkan, firman yang Tuhan taburkan itu kita harus berbuah begitu. Oke. Nah, begini maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di saat Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini, kemudian menggunakan kata dan akhirnya, ini sebenarnya mengajak kita untuk memberikan perhatian serius. Ini adalah sebuah perbandingan dengan 3 contoh yang sebelumnya. Dan ini berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi yang Tuhan kehendaki ialah kita itu hatinya bagaikan tanah yang baik, tanah yang subur itu. Jadi ini tekanannya, ini pesan utamanya yang diberikan kepada kita. Ya, ini tekanan utamanya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Ini perbandingan teks. Nah, ini salah satu cara belajar Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar ini, buka situs Alkitab Sabda. Sabda itu ada perbandingan beberapa terjemahan Alkitab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah. Itu semuanya lengkap. Itu tinggal dibuka saja. Nah, saya mengambil satu saja untuk memudahkan kita mengerti, yaitu TSI 2014. TSI itu terjemahan sederhana Indonesia. Ini dibuat oleh Yayasan Alkitab Bahasa Kita Al-Bata. Ya.
Nah, sekarang kita akan membaca bagian ini, perbandingan dari pasal 4 ayat 20 terjemahan baru dan terjemahan TSI. Ya, sekarang kita baca. Mohon kesediaan Ibu Lydia, tolong baca Bu Lydia. Terjemahan TSI 2014, terjemahan sederhana Indonesia dari Yayasan Alkitab Bahasa Kita, Al-Bata, dan bibit yang jatuh di tanah yang subur, sama seperti orang-orang yang mendengarkan ajaran dari Tuhan dan menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti tanah yang subur itu, mereka menghasilkan banyak buah, seperti satu tanaman yang menghasilkan 30 atau 60 ataupun 100 biji. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi perhatikan di sini terjemahan sederhana Indonesia membantu kita. Bibit yang jatuh di tanah yang subur sama seperti orang yang mendengarkan ajaran dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini di ayat terjemahan baru tadi dikatakan orang yang mendengarkan dan menyambut firman Tuhan. Ya, mendengarkan ajaran dari Tuhan dan menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Jadi mereka ini adalah seperti tanah yang subur. Jadi kemudian menghasilkan buah. Ya. Jadi sikap mendengarkan dengan sepenuh hati itu penting sekali. Ya, kita ingat kisah jemaat di Berea di dalam Kisah Para Rasul. Mereka berubah karakternya, mereka berubah hidupnya, kemudian mereka lebih dewasa, lebih matang hidupnya, berbeda dengan orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena mereka menyambut firman Tuhan dengan segenap hati, kemudian mereka mempelajarinya, kemudian mereka menyelidikinya apakah benar demikian, kemudian mengubah seluruh hidup mereka. Jadi firman Tuhan itu harus mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan lagi. Nah, saya sedikit mengingatkan tentang apa yang pernah kita pelajari waktu kita bertemu beberapa waktu lalu, ya waktu kita berseragam putih itu ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Mengapa kita harus berbuah? Ya, ini pernah saya sampaikan pada waktu itu. Ini adalah konsekuensi logis dari hidup saleh. Hidup bergaul dengan firman Tuhan. Ya, kita baca bagian firman Tuhan ini. Silakan siapa Ibu Fani tolong bantu baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, ini memang kalau dijelaskan sangat panjang. Jadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang orang yang menikmati berkat dan kebahagiaan karena bergaul karib dengan firman Tuhan. Jadi dia tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa ataupun kumpulan pencemooh, tapi hobinya, kesukaannya, cintanya kepada Taurat itu dan mempengaruhi hidupnya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jangan disalahartikan bahwa merenungkan Taurat siang dan malam itu baca Alkitab pagi, baca Alkitab siang, sore, malam. Ya, kalau baca Alkitab dari pagi sampai malam nanti nggak masak-masak dipukul nanti kepala. Iya, itu bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Iya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh karena mengerti tuntunan, kehendak, dan apa yang Tuhan arahkan di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut. Jadi kalau betul hidup kita saleh, maka berbuah. Kalau tidak berbuah, berarti hidupnya salah. Saya ulangi ya. Kalau hidupnya berbuah, itu karena saleh.
Kalau tidak berbuah, hidupnya salah. Salah. Iya, artinya tidak soleha. Tidak soleh dan solehah. Iya, tidak soleh dan tidak soleha. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita bergaul karib dengan firman Tuhan, kalau kita hidup dengan firman Tuhan setiap hari, dari perenungan pribadi atau mendengarkan firman Tuhan, maka harus ada buahnya. Ya, kita merasakan damai, orang lain juga merasa diberkati. Orang terdekat kita merasakan perubahan di dalam hidup kita. Ya. Jadi di dalam Markus 4 ayat 20, Tuhan Yesus menghendaki kita mempersiapkan hati kita bagaikan tanah yang subur di mana benih firman Allah itu ditaburkan supaya berbuah berkali-kali lipat. Nah, kita melihat lagi penjelasan di dalam Mazmur ini menekankan kepada kita bagaimana relasi dengan Tuhan itu menghasilkan satu buah. Ya. Bahkan dalam situasi yang sulit pun tetap berbuah. Dikatakan dan yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya itu maksudnya dalam berbagai musim, berbagai masalah, tantangan yang dihadapi, dia tetap bisa melihat dari perspektif yang benar oleh karena hidup bergaul dekat dengan sang sumber kehidupan tersebut. Ya. Jadi berbuah adalah konsekuensi dari hidup yang saleh. Jadi sekarang kita bisa cek apakah sudah berbuah? Kalau belum berbuah berarti salah. Salah. Salah berarti tidak Soleh, saleh. Tidak soleh dan tidak soleha. Saleh. Tidak saleh. Iya. Gampang kan ngukurnya untuk lihatnya? Oke, sekarang kita lihat berikutnya lagi. Berbuah itu harus terjadi seumur hidup kita. Ya, saya minta yang paling senior deh, Ibu Dwi, untuk bacakannya karena cocok untuk Ibu Dwi ini. Silahkan, Bu. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah ya, di bait akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa itu benar, bahwa ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Oke, terima kasih, Bu. Nah, perhatikan ayat 13 ya. Jadi, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, kalau kita menerjemahkan bagian ini berbicara tentang kekuatan, keharuman, kesegaran, dan juga sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah. Jadi orang benar, benar tadi kan sama seperti saleh. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Kita ini memang tidak sempurna, tetapi yang dimaksudkan dengan orang benar ialah orang yang memiliki relasi dengan Tuhan meskipun dia tidak sempurna. Kalau salah ya mohon ampun kepada Tuhan, berharap kepada belas kasihan Tuhan. Orang benar belum tentu sempurna, tapi orang yang sadar akan keterbatasan, kesalahan, dan kegagalannya. Itu seperti pohon korma, ya, digambarkan juga sama seperti pohon aras di Libanon. Pohon itu pohon yang kuat, pohon yang tinggi. Nah, kemudian di ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Allah, ini berbicara tentang orang yang bertumbuh. Ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pelataran itu tempat memberikan persembahan. Artinya hidup yang dipersembahkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya yang bertumbuh, dia bertumbuh di dalam kehadiran Allah, di dalam bait Allah, kemudian hidupnya menjadi sebuah persembahan yang hidup. Masih ingat Roma 12 ayat 1 dan 2? Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang
mempersembahkan hidup sebagai persembahan hidup yang kudus, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Allah, itu Itulah adalah ibadah ibadahmu kita yang sejati. Ya. Kemudian ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Jangan salah tafsir ya, ternyata kalau sudah tua itu harus gemuk dan segar. Bukan itu maksudnya, gemuk yang dimaksudkan di sini ini menggambarkan imannya yang gemuk, tentang berkat dan sukacita. Pak Hatorangan jangan nyaring-nyaring, Pak. Bu Ani nggak boleh ini, Bu Ani katanya nggak boleh gemuk. Nanti kalau kurus dan tidak segar, nanti bilang tidak berbuah. Bukan. Jadi ini berbicara, bahasa ini menggambarkan tentang sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita gitu ya. Ya orang sukacita biasanya begitulah ya. Memang pasti akan bulat-bulat gitu ya. Puji Tuhan. Begitu kan. Jadi pada masa tua pun terus berbuah. Jadi pada masa tua pun terus berbuah. Jadi ini adalah satu bagian di mana makin tua ini menggambarkan sebuah sukacita yang terus menanjak sebenarnya kalau kita lihat di sini. Jadi makin tua, makin segar, terus makin berkarya, makin matang justru dalam pengalaman rohani. Ini berbicara tentang makin matang, kemudian buah yang dihasilkan itu makin indah sekali. Iya, ada teka-teki ya. Buah apa yang paling enak sekarang? Durian biasanya sih. Buah apa? Yang paling harum buah apa? Durian. Durian. Durian apa yang bikin heboh? Durian montong. Durian 3. Durian 3. Oh, durian 3 ya betul. Yang bikin heboh durian 3. Ya, ada yang mau ikut ke Lauje bulan Oktober, sekarang lagi musim durian. Durian yang murah-murah di sana, jatuh di samping gereja, di samping rumah jemaat, banyak sekali. Ada yang mau ikut bulan Oktober, saya berangkat tanggal 24 Oktober sampai tanggal 30 Oktober. Ya. Saya akan berangkat ke Lauje. Saya ke Jakarta tanggal 20. Ada pernikahan tanggal 22, 23 ada pertemuan, 24 saya pergi ke Lauje. Nah, kemudian di ayat 16, Bapak Ibu perhatikan di sini, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi berbuah yang ditekankan di sini adalah bagaimana keterlibatan aktif di dalam memberitakan tentang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar. Kalau kita terjemahkan ke dalam konteks perjanjian baru, ini adalah melaksanakan amanat agung Kristus itu. Jadi berbuah itu harus ada di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Ya. Sekarang kita lihat berikutnya lagi. Ya. Pertobatan itu juga harus menghasilkan buah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, maka ada buah yang dihasilkan. Ya, kita ingat yang pernah kita baca sama-sama waktu itu, ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, ini perkataan yang keras. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Jadi ini perkataan yang sangat keras sekali. Jadi artinya bahwa kalau tidak berbuah ya tidak ada gunanya. Ya, dibuang begitu saja. Ya, ini bukan pertobaan ya, bukan dana toba ini maksudnya, pertobatan kurang T satu ini. Ya. Nah, kemudian kita ingat di dalam Yohanes pasal 15. Ya, ini sering dinyanyikan anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Berbuah tidak mungkin di luar relasi kita dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak berbuah maka tidak akan ada gunanya, sama seperti bagian tadi. Jadi kalau kita ini adalah murid Kristus maka harus menghasilkan buah. Nah, sekarang kita balik lagi kepada bagian Markus 4 ayat yang ke-20. Ya. Jadi di dalam bagian firman Tuhan ini kita lihat bahwa
Tuhan menghendaki kita berbuah. Nah, sekarang ada seorang penafsir berkata seperti ini ya. Tipe hati yang pertama itu adalah hati yang tidak berespon. Ini orang yang benih tadi yang jatuh di pinggir jalan itu tadi. Ini disebut sebagai unresponsive heart, tidak berespon. Atau paling baik hanya mendengar tetapi kemudian hilang begitu saja. Ya. Dikatakan tadi diambil oleh burung yang dilambangkan sama seperti iblis. Jadi tidak ada respon sama sekali sebenarnya. Dalam bahasa Inggrisnya berkata unresponsive heart. Ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua itu impulsive heart. Cepat naik, cepat juga turun sementara saja. Ya. Waspada dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi cepat turun, cepat naik, cepat juga turun. Ya, terjadi fluktuatif yang sangat tinggi sekali di dalam menanggapi sesuatu ya. Ini sama seperti orang sanguin ya. Modelnya sama seperti tipe sanguin. Bapak Ibu pernah ketemu tipe sanguin di gereja? Happy, dia senang gitu emosi. Tapi kemudian tiba-tiba sedih, nangis gitu loh. Tinggi gitu. Tiba-tiba dia senang, tiba-tiba dia nangis gitu. Nah, seperti itu orang yang impulsif heart itu. Nah, kemudian ini yang sering terjadi di tengah kehidupan kita di kota besar. Ya, yang ketiga ini. Sibuk, preoccupied heart. Hati yang sibuk, yang tidak fokus, hati yang khawatir, hati yang tidak punya banyak waktu dalam relasi dengan Tuhan, hati yang hidupnya tidak dipengaruhi banyak oleh firman Tuhan, tetapi terpengaruh dengan situasi di sekitarnya. Ya, kesibukan itu bisa membuat kita lelah, membuat kita tidak fokus. Kekhawatiran, tekanan dunia bisa membuat kita kehilangan fokus kita. Nah, saya berharap bahwa meskipun kadang-kadang kita bisa termasuk ketiga bagian dari penyebab tidak berbuah ini dan kondisi hati ini, Bapak Ibu sekalian, yang penting kita itu sadar di mana kondisi hati kita, kemudian kita belajar supaya kita mempersiapkan hati kita dan memohon pertolongan Tuhan supaya hati kita itu seperti tanah yang subur. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita yang terakhir, berbuah di dalam Kristus. Nah, berbuah di dalam Kristus kita ingat ada langkah-langkahnya. Ya. Pelajaran tentang bertumbuh ya. Bagaimana supaya kita bertumbuh dan berbuah? Pertama itu adalah mendengar. Mendengar tapi bukan hanya mendengar biasa, tapi memahami, mengerti gitu. Setelah kita memahami dengan baik, kita menyambut apa yang kita pelajari tersebut, yang kita dengar itu. Dan kemudian melakukannya itu artinya mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Setelah kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita secara nyata, kemudian kita juga memberitakannya, menularkannya, memberikannya. Sama seperti menjalankan amanat Injil, dan itu dilakukan secara kontinuitas. Kontinuitas itu artinya terus-menerus. Karena kita sudah diberkati, maka akan terus menjadi berkat. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara sendiri atau dengan otomatis di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak terlibat dalam pemberitaan Injil atau menjalankan apa yang Tuhan amanatkan kepada kita, mungkin ada hal yang macet di saat mendengarkan dan menyambut kebenaran firman Tuhan tersebut. Ini yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan. Kita sudah belajar berakar. Ya. Berakar itu kita ingat belajar, pelajarannya adalah jalan keselamatan, jaminan keselamatan, kemudian hidup yang berpusatkan Kristus, kemudian Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Kemudian kita belajar tentang 5 disiplin rohani, ya. Berdoa, baca Alkitab, terus apalagi? Bersekutu dengan Tuhan. Saat teduh, terus bersekutu, terus
bersaksi. Nah, dari kelima disiplin ini masih jalan dengan baik? Masih, Pak. Masih. Ya, yang belum, yang macet-macet siapa? Ibu Lydia, dalam senyumnya ada arti? Penuh dengan arti. Penuh dengan... Suaranya belum dibuka, Bu. Iya, Pak. Bagaimana, Bu? Jalan lancar? Lancar, tapi terkadang melewatkan juga, Pak. Tapi terkadang lewat juga ya? Tapi tetap selalu ingat itu. Oke. Oke, jadi Ibu nanti kalau misalnya ada kelewat atau apa gitu ya, bisa saling tolong dengan anggota kelompok ya, saling mengingatkan, saling menguatkan. Oke, yang lain, Ibu Esther jalan nggak, Bu? Disiplin rohaninya, Bu? Jalan, Pak. Bersaksinya aja yang masih belum maksimal, Pak. Oke, kalau itu perlu berlatih, Bu, karena memang dibutuhkan keberanian. Iya. Oke, yang lain, Bu Sifani jalan semua? Ini seperti spiritual check up nih. Iya Pak, jalan Pak. Cuman kemarin kan memang rencana untuk yang mahasiswa itu saya memang udah panggil mereka yang senatnya. Cuman ternyata kan mereka itu tuh ada pembina dan bahan-bahan yang untuk itu tuh udah ada. Dan saya memang rencana untuk mau hubungin pembina untuk konsultasi biar saya bisa ikut jadi pembina di PKM itu Pak. Kalau itu kan lebih mudah. Tapi saya udah bilang bahwa ini gini-gini dan mereka tuh bersedia. Cuman memang beberapa waktu belakangan ini sibuk banget Pak, dari yang ujian akhir semester, sekarang semester baru. Nah itu masih tetap saya doakan supaya mungkin tepat sasaran, tidak gegabah, dan akhirnya mungkin nggak jadi apa-apa, jadi masih tetap didoakan, Pak. Oke, terima kasih. Yang penting terus gimana sih terus? Iya, maksudnya yang kesehariannya masih tetap itu Pak, baca firman ya. Kambium ini kan buku bertumbuh. Kambium sangat bermanfaat Pak, jadi ya mungkin sejauh ini masih tetap pakai buku ini untuk renungan harian. Oke, terima kasih. Ibu Anik, gimana Bu renungannya? Ya, pagi pasti sekarang jam 4 itu bangun saat teduh. Itu baca firman. Masih berjalan. Masih berjalan. Berapa lama, Bu? Sekali renungan berapa lama? Kadang kalau baca Alkitab itu satu pasal itu ada yang banyak sekali, itu kan kadang bisa seperempat sampai setengah jam. Oh ya, bagus. Iya. Pak Hatorangan gimana Pak? Di Tuhan Pak, ya masih renungan ya, kalau itu udah memang bagian dari hidup seperti yang Bapak bilang, dan juga kita sudah tahu no Bible, no breakfast, ya itu sudah kita lakukan. Cuma kualitasnya mungkin Pak yang terlalu harus saya konsen, selalu harus bertambah dan bertambah lagi. Terlebih lagi nanti Pak, mulai hari Selasa ini kami bersyukur dengan Pak Pram bahwa kami akan memimpin kelompok, dan syukur kaum Bapak sudah ada mendaftar sebanyak 18 orang Pak. Jadi nanti bagi dua dengan Pak Pram ya gitu. Puji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga rencana saya juga Pak di keluarga besar saya juga udah rencana mau menjadi nanti habis pria hari Selasa, Rabu untuk keluarga saya, dari saya untuk keluarga. Cuma nanti untuk keluarga kami sama Bu Esther nanti masih berkumpul lagi nih dengan Bu Esther ini. Ya, jadi saya hari Selasa mimpin kelompok pria, hari Rabunya jadi malam Pak, malam rencananya karena semua kegiatan. Ya, jadi mohon doanya nih Pak Usada ya, supaya ya memang kalau dibilang kemampuan saya mungkin kadang-kadang ini yang saya kita pimpinan Pak udah pada ada jaksa, ada para profesional, ada apa semua ini Octavianus jaksa itu Pak. Tapi ya itu dia mau ya kita belajar bersama lah. Tapi walaupun namanya tidak saya bikin pemuritan Pak, saya nggak berani banget. Tapi bukunya
berakar, bertumbuh dan berbuah ini kayak pakai, tapi namanya kami bikin namanya Pak kelompok tumbuh bersama Pak. Ya, jadi itu nanti yang ya itu Pak yang menjadi sementara kesaksian, kiranya Pak Usada dan rekan-rekan yang lain mohon dukungan dalam doa, itu aja. Iya. Jangan ini Pak, jangan takut, jangan gentar, jangan minder dengan jabatan. Saya juga banyak membina apa itu juga ada kan, ada hakim, ada gelar S2, S3, ada juga murid saya S2, S3. Iya Pak, ya. Ya, itu aja. Ya, jadi kalau kita misalnya bisa menjawab, jawab saja yang bisa, kalau tidak bilang tidak. Iya, Jadi Pak, orang nanti melihat kejujuran kita. Iya, nanti rencana begitu Pak. Jadi mohon juga nanti kalau saya ngerepotin Pak Usada, kalau ada pertanyaan begitu rencana seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Nanti akan saya coba tahu pada pembina saya juga, pembina kita Pak Usada gitu Pak. Atau ya lah hamba Tuhan gitu, mungkin nggak saya sebut namanya nanti saya gitu. Iya, enggak apa-apa Pak. Bisa tanya pribadi atau apa itu. Saya senang bisa menolong kita sama-sama. Kita belajar bertumbuh bersama. Iya, bagus ada kelas-kelas itu ya. Ada kelas-kelasnya. Ya, maju terus Pak, semangat. Jangan lupa yang paling penting dalam pemuridan itu adalah hati yang bergaul karib dengan Tuhan, kekuatan di dalam doa. Itu yang paling penting. Gak kekuatan kepintaran sendiri, kalau nanti yang ngomong itu garing Pak. Aku juga merasa kalau kita bawa renungan, bawa apa, kalau hanya kekuatan sendiri, kepintaran kita dengan kata-kata beda dengan motivator gitu Pak. Ya itu Pak yang saya udah. Iya, betul. Ya, makasih. Oke, Pak Pram silahkan Pak. Mendukung lagi pernyataan dari Pak Hatorangan. Ya, puji Tuhan di kantor ada 6 orang ya udah sampai ke ajaran yang keempat, besok minggu Kamis ini yang kelima itu dari yang berakar. Dari ya semua level sih, termasuk cleaning service juga ada yang ikut, dan anaknya, keluarganya juga ada yang ikut. Tuhan. Ya, mudah-mudahan bisa menyebar, dan mereka juga dari bermacam-macam gereja, jadi harapannya bisa jadi kader-kader di gerejanya masing-masing. Iya, baik. Bagus Pak. Saya sebenarnya memang lebih banyak mau memfokuskan diri dalam pemuritan, jadi lebih concern lagi begitu ya. Sekarang sedang mempersiapkan banyak hal. Nah, kemudian di saat kita memuridkan, sama seperti yang contohnya tadi Pak Hatorangan dan Pak Pram lakukan itu, bukan hanya penyampaian materi, tapi memberikan perhatian. Kemarin tanggal berapa kemarin itu kami ada belajar juga. Saya pikir saya lupa share kepada Bapak Ibu kemarin itu untuk belajar dari kelompok yang menulis Kambium ini. Kami kemarin belajar itu di bulan Agustus tanggal 27 kemarin itu. Tanggal 27 itu tentang pemuritan di segala usia itu kemarin. Bagus sekali dia sharingkan tentang buku itu, kemudian bagaimana memuridkan. Yang ditekankan itu memberikan perhatian. Ya, jadi sebenarnya mudah. Jadi ya, dia lebih banyak menekankan, banyak memberikan perhatian. Ya, jadi menolong kita supaya bukan hanya memuridkan, tetapi memberikan perhatian kepada kelompok tumbuh bersama ini. Itu yang paling penting yang ditekankan di situ. Ya, mungkin nanti suatu saat nanti bahan itu nanti saya coba sharingkan kepada Bapak Ibu bagaimana kemudian membina kelompok pemuritan. Ya, oke, nanti yang lain bisa sharing lebih lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya katakan di dalam bagian ayat yang ke-20. Ini adalah perbandingan. Jadi kita diminta untuk membandingkan dengan 3 jenis tanah atau 3 jenis hati sebelumnya. Dengan harapan, dengan kerinduan, dengan tujuan yang paling utama ialah kita memiliki hati seperti hati tanah yang subur. Ini adalah hati yang responsive heart. Responsif itu sama seperti mungkin ada di antara kita yang suka nonton balap motor atau balap mobil. Ya, mengapa dia tidak cepat gasnya gitu? Mungkin karena kurang responsif. Jadi waktu diinjak itu ada jedanya begitu. Jadi lambat. Nah, kalau yang responsif itu injak dia langsung nancap gasnya gitu kan. Jadi responsif heart itu artinya dia terinternalisasi. Terinternalisasi itu sama seperti
gampangnya biasanya kan kita nyuci piring itu ada busa kan, ada sabutnya itu. Dari busa itu, dan air itu langsung meresap di dalamnya. Jadi firman Tuhan didengar itu langsung meresap di dalam kehidupan kita. Nah, sesudah itu konsistensi. Konsistensi itu artinya hidup itu berpadanan dengan Injil itu. Hidup itu sesuai dengan Injil. Ya. Saya membeli satu buku waktu saya di Surabaya. Kemarin saya ada 4 hari ke Surabaya tanggal 7 sampai 10 Agustus. Buku itu judulnya adalah Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, tulisan Profesor Sen Senjaya. Dia katakan demikian. Ini arti Injil. Arti Injil adalah adanya perubahan dalam cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, membuat keputusan, menangani masalah, menyelesaikan konflik, dan seterusnya. Ya, itu arti Injil. Artinya Injil itu mengubah seluruh segi kehidupan kita. Injil itu bukan hanya memberitakan kepada kita jalan keselamatan, bahwa Yesus telah mati menebus dosa kita, dan dia memberikan jaminan hidup kekal. Tetapi Injil itu merubah, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Dikatakan oleh Profesor Sen Senjaya, dikatakan Injil adalah berita penuh sukacita bahwa Allah memperbaharui seluruh ciptaan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi itu makna Injil. Jadi Injil itu mengubah seluruh bagian di dalam kehidupan kita. Makanya berbuah itu bukan sekedar fokusnya kita berubah karakternya. Bukan sekedar kita memberitakan Injil, tetapi seluruh aspek kehidupan kita berubah. Cara berbicara, cara berpikir, cara berpakaian, cara bersikap, cara berkata-kata, cara menangani keuangan, cara menyelesaikan masalah di rumah tangga, itu berbeda karena semuanya dipengaruhi oleh Injil tersebut. Jadi Injil itu hidup di dalam hidup kita. Ini yang dimaksudkan dengan berbuah di dalam Kristus. Jadi jangan sampai terpilah-pilah bahwa berbuah itu hanya intinya membawa jiwa. Bukan itu saja. Itu pengertian yang sempit. Pengertiannya harus luas. Jadi pertanyaannya kepada kita untuk direnungkan. Ya, buku pemuritan ini selalu di dalam buku renungan itu bertumbuh melalui waktu teduh, selalu bagian terakhirnya perenungan dan penerapan. Hati kita termasuk tipe yang mana? Kalau kita berada dalam tipe 1, 2, dan 3, cari penyebabnya, kemudian kita memperbaikinya. Ya. Tetapi juga ada sebuah pertanyaan yang berharap menggugah hati kita. Jika hati kita termasuk tanah yang subur, responsif heart, apakah sudah kelihatan buahnya? Ya. Nah, jadi sambil kita bertanya, apakah memang kita sudah berespon nih, sudah subur, kita sudah merasa sudah baik. Nah, bagaimana dengan buahnya? Jangan sampai kita dikecam dengan keras oleh Tuhan sama seperti Tuhan mengecam umat Israel di kitab Yesaya. Ya, masih ingat di kitab Yesaya? Sudah dilakukan semaksimal mungkin, sudah dibuat yang terbaik, tetapi yang dihasilkan ialah anggur yang asam, bukan anggur yang manis. Itu teguran Tuhan yang keras kepada umat Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran kita hari ini. Ya, ini pelajaran kita hari ini. Saya tidak berpanjang lebar, walaupun sudah panjang dan lebar juga. Kadang-kadang kita ngomong kan nggak panjang lebar katanya, padahal sudah panjang dan sangat lebar sekali. Oke, sampai bagian ini, apakah ada pertanyaan, apakah ada sharing dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pelajaran kita yang kedua ataupun inti daripada Markus pasal 4 ayat 20 yang kita coba renungkan dan coba kita evaluasi di dalam pembelajaran kita. Saya persilahkan. Ya, intinya Tuhan meminta kita untuk bertumbuh dan berlipat kali ganda, menghasilkan buah.
Oke, itu intinya Bu ya. Bagus, terima kasih Bu Maya. Bu Maya Yang lain? keluar fotonya biar dipoto si Pani. Sorry. Siap. Ya, foto Bu Pani. Foto dulu biar foto ibu yang foto bukan gue. Oke, nggak apa-apa. Saya pakai handphone, Pak. Bapak aja yang foto. Oke, ya udah. Oke. Sudah, Pak? Udah, Pak, udah. Oke. Silakan, apakah ada yang lain, ada pendapat atau ada masukan atau mungkin ada koreksi? Saya persilahkan kalau ada. Pak, mau bertanya dong, Pak. Boleh, silakan. Yola mau tanya sama siapa? Pak Pendeta. Oh gitu. Soalnya banyak ini kan sudah senior ini. Di kantor kan kami kebanyakan Kristen Katolik. Nah, kebetulan di departemen saya itu 2 Kristen, 3 Katolik. Waktu sharing soal pemuritan, ada 2 dari 3 yang Katolik ini tertarik, Pak, karena saya baru tahu kalau di Katolik itu mereka nggak lazim untuk belajar Alkitab seperti kita di Kristen gitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka tertarik dengan apa yang saya sampaikan, mereka tanya, saya pakai Alkitab saya atau pakai Alkitab kamu? Bilang aja pakai Alkitab. Kalau saya mengajarkan, saya harus mengajarkan Alkitab yang dasar keyakinan kita. Nah, kemudian kalau punya mereka dibuat sebagai perbandingan untuk menolong karena ada beberapa yang tidak sama. Tapi secara prinsip dari pemuritan itu tidak akan berbeda. Karena yang berbeda itu kan terjemahannya itu yang lain, itu seperti kitab-kitab yang tidak terdapat di dalam kitab kita. Tapi hindari perdebatan masalah doktrin dan perbedaan. Jadi Yola tetap berpegang kepada ini yang saya pelajari, ini Alkitab kami, dan saya memang tidak menguasai dan tidak mengetahui Alkitab Katolik begitu. Nah, jadi itu menjadi dasar supaya tidak menjadi perdebatan. Kalaupun mereka punya sudut pandang yang lain, silahkan dari sudut itu. Tapi yang ditekankan, jangan sampai lari kepada banyak perdebatan. Dalam pemuritan, khususnya teman-teman Katolik, itu memang harus pelan-pelan, khususnya tekankan pelajaran pertama dan kedua itu. Kalau mereka belum mengalami anugerah keselamatan, itu memang cukup sulit untuk mengerti berikutnya. Ya, ini sebenarnya sama seperti karena seringkali di dalam benak kita itu menyamakan antara Kristen dengan Katolik, padahal sebenarnya berbeda sekali. Apalagi Katolik itu ada beberapa jenis, paling tidak ada 2 jenis itu, Yola. Pertama itu Katolik yang ortodok. Katolik ortodok itu yang kuno, yang tua itu, pegang Alkitab pun mereka tidak boleh. Pegang hosti sama anggur nggak boleh, mereka mangap nanti dikasih. Nah, kemudian yang lebih soft sedikit itu biasanya masih boleh pegang maju, biasanya kalau perjamuan yang biasanya umum di Indonesia. Itu yang sedikit lebih maju. Tapi yang lebih maju lagi itu adalah Katolik karismatik. Katolik karismatik itu sangat sama seperti Injili. Mereka puji-pujiannya pun sudah menggunakan alat musik lengkap. Ya, jadi tapi kemudian yang sering kali menjadi masalah itu nanti pada saat Yola membahas kalau buku pemuritan itu buku kedua tentang hambatan pertumbuhan. Karena di dalam Katolik tertentu masih ada sedikit kompromi terhadap ilmu-ilmu putih tersebut. Ya, mereka itu masih boleh di Katolik di Jawa umumnya itu misalnya memelihara benda pusaka, kemudian menggunakan penyembahan dengan kemenyan, itu masih boleh mereka. Makanya itu disebut dengan sinkretisme itu. Nah, di sini Yola mungkin harus menguasai namanya sinkretisme. Sinkretisme itu mencampur adukan 2 pandangan itu. Jadi satu sisi percaya kepada Tuhan, satu sisi masih memegang ajaran, tradisi, ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan isme-isme yang lain. Itu disebut dengan sinkretisme itu. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya menduakan Tuhan gitu sebenarnya.
Tapi jangan menggunakan kata mendoakan Tuhan, nanti dia tersinggung. Pasti marah gitu. Ya, tugas Yola yang pertama ialah pastikan mereka membuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Sesudah itu akan lebih mudah. Ya. Oke, terima kasih Yola. Itu saja yang bisa jawab. Makasih, Pak. Mungkin saya Silakan sharing yang dikit lain. Pak ya Pak. Silakan Pak Pram. Jadi persekutuan kami kan juga Katolik sama Kristen gitu ya. Ya untuk menjembatani ya kami beli Alkitab yang terbitan LAI itu yang versi Kristen Katolik, dan yang versi yang isinya di dalamnya yang LAI yang Kristen itu ya persis sama kitab kita gitu. Dan memang hampir boleh dikatakan nggak pernah dipakai kitab yang tambahan-tambahan mereka itu. Dan semuanya yang dibahas ya karena yang hampir semua yang pegang itu yang pengurusnya dari Kristen. Jadi dan di buku yang pemuritan kita pun juga meskipun kita pakai buku atau Alkitab yang terbitan LAI yang diakui oleh KBI itu juga nggak akan dipakai mereka. Kan di Alkitab, yang buku-buku pemberitaan ini kan semuanya ada di kitab kita semua gitu. Dan yang juga ada di kitabnya mereka KBI yang diakui, yang dibikin sama LAI. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya dia pakai Alkitabnya mereka tapi yang terbitan LAI yang diakui sama KWI itu nggak masalah karena nggak akan dipakai juga gitu di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak jadi itu karena nggak boleh pakai Alkitabnya mereka itu kan jadi hambat juga gitu ya misalnya. Ya nggak apa-apa pakai Alkitab mereka tapi yang versinya LAI gitu yang sama dengan Alkitab kita yang 66 kitab itu. Dan Alkitab mereka yang tambahan-tambahan juga nggak akan dipakai karena di referensi Cambium ini kan juga nggak ada pakai mereka juga gitu. Ya mungkin itu masukan sih buat saya. Iya, terima kasih Pak Pram. Jadi itu memang masukan. Jadi karena memang di pemerintahan itu dia tidak ada sih sebenarnya sampai kepada itu. Ya, tapi kita mengerti ya. Yola kan ini juga kan mempersiapkan diri, khawatir juga kalau ada hal-hal seperti itu kan. Iya, biasanya kan orang melankolik begitu, pikir juga sebelum melangkah sudah pikir jauh-jauh. Apa-apa pikir, yang penting nggak ketakutan. Tetap berpikir tapi tidak ketakutan. Iya, tapi biasanya begini, kalau kita memuridkan yang mereka yang baru kemudian lahir baru dari latar belakang non-Kristen, kalau mereka sudah menemukan kebenaran, mereka jangan kaget, mereka jauh lebih militan daripada kita. Ya, mereka akan lebih militan. Saya sering menemukan itu dari kalangan Hindu, Buddha, Muslim, Katolik yang sudah diubahkan. Itu seperti lari gitu. Kita jalan di tempat, kita seperti itu kan komandan kita seperti orang dari Jawa Timur, maju tak jalan kan. Maju tak jalan. Suka apa itu Bu Maya biasanya? Maju tak jalan. Madura, gitu. Madura. Jadi harusnya maju jalan kan. Maju tak jalan. Maju tak jalan gitu. Jadi mereka kadang melejit langsung cepat gitu, cepat sekali. Ya, ya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap kuat karena memang sekarang saya tutup dulu ya, saya tutup ini dulu record.